Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video pertama kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan pengujian peranat untuk materi 1 dan 2. Sebelumnya, mungkin kita mulai. Apa sih IT Quality Management itu? Jadi, ini adalah beberapa topik yang mungkin nanti kita cover. Jadi, kita mulai dengan perkenalan, terus kontak, komunikasi, kenapa kita belajar perangkat lunak, apa itu quality, gimana memanajemen suatu quality, apa itu pengertian ITAS definition, terus gimana konteksnya. Ini adalah metode pelajaran, jadi kita ada tatap muka, ada struktur, ada kita mandiri. Ini adalah file utamanya. Nanti saya upload untuk e-booknya, ya. Ini software yang digunakan, Elita Jakatsu. Jadi kenapa sih perangkat lunak diuji? Jadi setiap software yang kita buat kita perlu uji seberapa eh, seberapa bagus software yang kita buat itu memenuhi ekspektasi dari klien dari sisi teknikal maupun non teknikal. Karena kita ingin mengetahui seberapa bagus software yang kita buat itu memenuhi ekspektasinya. Eh, ada bagus tidak quality itu tergantung dari banyak hal. Salah satunya adalah gimana kita mengujinya. Karena saat uji adalah kita menguji apakah software yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kebutuhan user dan dari si teknikalnya seperti apa. Ini adalah contoh yang gagal terkait dengan adanya kerusakan, tidak sesuai dengan kebutuhannya, terus deliverynya lambat, tidak jelas, terus tidak responsif. Nah, ini otomatis ini akan mengakibatkan terjadinya ini terkait dengan bisa adanya bisnis yang nggak bagus, terus bisa juga adanya pengerjaan berulang, terus penggantian sama material yang terbuang. Nah, jadi kualitas yang buruk itu lama-kelamaan orang akan lupa. Awal mulanya mungkin mereka pasti melamar akan keluar lupa dan sebab banyak biaya yang dikeluarkan juga akan lupa. Ini adalah sesuatu yang nggak bagus karena saat kita melakukan sesuatu kita harus bisa melihat feedbacknya kita apa, fungsinya kita sebagai apa. Karena itu ada nilai jualnya. Apa itu kualitas? Kualitas adalah hal yang menentukan apakah emang produk ini sudah sesuai dengan kualitas yang kita inginkan atau tidak. Nah, kualitas adalah satu sesuai dengan kebutuhan, produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan sama bebas dari kekurangan. Nah, ini implikasi dari quality terkait dengan persepsinya, terus relasi dengan supplier, prakteknya, resiko sama kemampuannya, gimana kita memanage suatu kualitas. Kita bisa melihat eh, dari suatu ide, apakah bisa delivery secara bagus, gimana kita mengurangi risikonya, terus terkait dengan eh, recall-nya, terus gimana kita mengkualitasasinya, dan gimana stakeholder itu kita pertimbangkan. Dalam suatu kualitas kita bisa melihat produknya gimana, terus fokusnya seperti apa, terus kita pengelolanya seperti apa. Dalam suatu kualitas kita bisa melihat komponennya terkait dengan planning seperti apa, kontrolnya, asuransi sama improve-nya seperti apa. Nah, informasi teknologi sama informasi sistem yang ada pengertian. Jadi bagian dari satu engineering yang berhubungan dengan komputer dan aplikasi untuk menerima dan memproses suatu informasi. Ada juga yang bilang ini adalah suatu hardware, software, aplikasi, database, dan semua informasi yang diproses dengan menggunakan komputer. Ini juga, nah ini adalah informasi ada eh, konsepnya. Jadi ini adalah IIS, ini ada tantangannya, ini teknologinya, developmentnya, bisnisnya seperti apa, sama fondasinya seperti apa. Komponen-komponennya, software, hardware, prosedur, data, network, sama orang. Ini tugas individunya ya. Nanti eh, kita kalian kerjakan. Nah, saya coba lanjutkan dengan yang kedua. Ini adalah terkait dengan gimana kita menguji. Jadi gimana kita melihat kasus studinya, eh, gimana kita mengasis untuk mengecek suatu software itu. Nah, kenapa kita sering melihat adanya kualitas, apa alasan di baliknya, komponen apa yang harus didapatkan, sama gimana kita menyarankan untuk menggunakannya. Nah, ini adalah nanti kasus tadi kita bahas.
Jadi case study dalam sebuah software terkait dengan kita coba pilih salah satu, kita lakukan eksploitasi, nanti kita bahas ya untuk itu ya. Nah, ini adalah mungkin gambaran eh, sekilas tentang sebuah software. Jadi ini adalah SQA. Jadi software itu digunakan dalam banyak hal, dalam bisnis, publik, keselamatan. Ketergantungan itu sangat tinggi yang bisa meningkatkan suatu kegagalan, bisa berdampak pada finansial dan reputasi. Software itu sangat kompleks dan bersifat invisible. Tidak ada fase produksi untuk mendeteksi cacat. Kita harus bisa meningkatkan kualitasnya. Terus, apa itu software quality? Ini adalah terkait dengan kode, prosedur, dokumentasi, dan data. Kualitas tidak hanya dengan kode, tapi juga dengan lingkungan kerja, SOP gitu ya. Error itu bisa dari manusia, bisa dari sistem, tapi ini perlu kita mitigasi, kita perlu kalau punya. Jadi SQI itu adalah mencegah adanya error dan fault. Eh, Software itu adalah sebagai non-fungsional, tapi sebagai juga kualitas software. Kita bisa melihat operation, revisi, dan protection. Kita bisa melihat relevansinya. SQL itu adalah sistem integrasi, kita bisa terapkan dalam sepanjang SDLC. Kita bisa melihat komponennya, rev cycle-nya, infrastruktur, dan kita bisa melihat manajemen dan standar kualitasnya. Kita bisa melihat kontraknya sebelum project dimulai. Kita bisa melihat kelayakannya. Kita bisa mengidentifikasi dari jadwal dan sumber daya. Kita bisa melihat dari eksternal-eksternalnya. Kita bisa melihat development plan-nya terkait dengan scope jadwalnya. Kita bisa melihat identifikasinya. Kita bisa melihat skala projectnya. Gitu ya. Ini yang perlu dianu bahwa SQL itu perlu diterapkan dalam suatu fase DLC dan kita bisa melihat rekomennya seperti apa. Itu yang sebagainya mungkin kita cover sebelum kita lanjutkan. Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Nanti kita ketemu di materi berikutnya. Saya kira wassalamualaikum itu tetap semangat untuk belajar. Kita bahas untuk itu di pertemuan berikutnya. Makasih. Semoga lancar untuk puasanya.